Abang pulang sesekali lah ya, sebulan sekali kalau bisa gitu. Akhirnya betul, pindahlah Mbak Rini sama Aryo ini ke Jawa Tengah. Mereka tinggal di rumah Pak Dewito sama Bu Deyanti. Bambang waktu itu tetap ke Sumatera, sesekali pulang untuk menjenguk keluarganya. Dan sampai di sana pun Aryo langsung didaftarkan di TK terdekat. Semua masih kelihatan baik-baik aja, Wak. Tapi nggak lama kemudian, gesekan mulai muncul di rumah itu. Sejak tinggal satu atap, sifat asli Mbak Rini nih, Wak, mulai kelihatan. Pemalas sekali dia. Nggak pernah sekalipun dia tuh mau bantuin Bude Yanti beresin rumah, masak di dapur aja tuh nggak pernah mau. Setiap hari tuh kerjanya cuma rebahan, main HP aja gitu di kamar. Padahal Bude Yanti tuh udah sepuh, waktu itu udah sepuh. Dia aja tuh masih sibuk ngurus rumah, masak, bahkan masih juga sering ke sawah tuh buat kerja. Pernah tuh suatu waktu Bude Yanti negur menantunya baik-baik. Yuk, kalau lagi santai tolonglah bantu-bantu dikit yuk. Nyapu aja juga nggak apa-apa kok katanya. Nantilah Bu, berisi aja ibu ini. Itu katanya. Itu Bude Yanti nangis-nangis cerita sama mama aku. Nah, dia seketus itu, dia nggak ada sopan-sopannya sama sekali ke orang tua tuh. Beda kali sama kesan pertama waktu Mbak Rini dikenalkan dulu tuh. Dulu kelihatan pendiam, sopan, bukan main. Bude Yanti juga udah pernah beberapa kali ngelaporin sikapnya Mbak Rini nih ke Mas Bambang. Tapi Bambang selalu ngebela istrinya. Masa sih Bu? Mungkin dia ngomong kayak gitu gara-gara kalian lagi sama-sama capek aja kayak gitu. Ya udah digituin sama anaknya, Bude juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Nah dia waktu itu Bude masih mencoba positive thinking. Iyalah mungkin memang dia lagi capek mungkin ya. Tapi tetap aja kelakuannya Mbak Rini tuh nggak pernah berubah, Wak. Hubungan mereka makin hari makin renggang, suasana rumah itu pun jadi nggak nyaman. Nggak lama kemudian datang lagi nih satu kejadian yang jadi puncak dari semua konflik ini. Karena makin lama Mas Bambang ini juga mulai resah ngeliat hubungan antara istri sama ibu kandungnya ini yang tiap hari kok ya terus memanas. Akhirnya dia pun memutuskan, atau Mas Bambang ini memutuskan untuk membangun sebuah rumah dari hasil tabungannya sendiri, Wak. Rumah itu sengaja dibangun untuk ditempati sama Mbak Rini istrinya dan juga Aryo anaknya, supaya mereka bisa tinggal terpisah dan konflik dalam keluarga tuh juga nggak jadi semakin besar lah gitu ya kan. Nah, posisi rumah barunya ini, Wak, dibangun berhadapan sama rumahnya Sita, rumah Wawa kita yang ngirim cerita ini. Jadi rumah Sita di sini, rumah Mbak Rini ini di sini, berhadapan ya, depan-depanan pintu. Rumah Mbak Rini itu juga waktu itu dibangun nggak begitu besar, Nat, tapi cukup nyaman lah gitu buat ditempati. Bangunannya sederhana, cuma terdiri dari ruang tamu, dapur, satu kamar mandi, ada 2 kamar tidur. Nah, rumah ini juga punya 2 akses pintu. Satu pintu depan yang ngadap langsung ke rumahnya si Sita, terus satu lagi pintu belakang. Ada halaman dan pintu belakang ini menghadap ke arahnya rumah mertuanya, rumah Bude Yanti. Rumah Bude Yanti, rumah Rini, rumah Sita. Masih satu kawasan tuh. Lantai dibangun rumah Mbak Rini juga udah berkeramik. Jadi rumah itu udah layak kali lah dan memang cukup nyaman untuk ditinggali. Meskipun rumahnya sederhana, Wak, pekarangannya juga luas sekali. Di sekeliling